Baik, ketua kelas silakan pimpin doa. Selamat pagi. Pagi. Lapor 20 orang peserta didik siap menerima materi. Pimpin doa dan lanjutkan. Lanjutkan. Mulai materi, berulang mulai. Berulang selesai. Terlanjutkan. Nah. Selamat pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Oke, alhamdulillah semua baik, semua lengkap hadir pada pagi hari ini. Hari yang cerah ini patut kita syukuri ya kepada Tuhan karena kita diberi kesehatan, diberi kelancaran sehingga kita pada pagi hari ini bisa kumpul mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baik, di awal ini saya akan menyampaikan terkait indikator atau tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama tentang substansi hak dan kewajiban asasi dalam Pancasila. Nah, di dalamnya itu ada nilai dasar Pancasila, ada nilai instrumental Pancasila, dan nilai praksis sila-sila Pancasila. Baik, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada gambar ya. Silakan dilihat di depan. Ini gambar yang sebelah sini bisa lihat. Ya. Ini ada gambar. Ini bukan orang main center ya. Ini gambar kira-kira warga masyarakat ini sedang melakukan kegiatan apa ini? Ya? Ronda malam. Oke, coba Silvi. Kira-kira ronda malam itu termasuk kewajiban atau hak? Kewajiban. Yang lain? Kewajiban. Baik ya, semua benar. Ronda malam adalah bentuk kewajiban sebagai anggota masyarakat. Untuk apa tujuannya? Untuk menjaga keamanan lingkungan supaya tetap aman. Baik, hari ini tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Oke, bisa dilihat di depan. Di sini ada nilai dasar, kemudian nilai instrumental dan nilai praksis sila-sila Pancasila. Baik, di sini adalah 3 substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Oke, yang pertama kita mulai dari nilai dasar Pancasila. Ya, kalau nilai dasar pasti kalian sudah sangat familiar ya. Nilai dasar itu apa? Bisa dilihat di depan, ya jelas. Nilai dasar itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, seperti yang di depan. Kalau sila pertama itu berbunyi apa? Ya, ketuhanan yang Maha Esa, dan dilambangkan dengan ya bintang. Bintang itu adalah simbol atau lambang dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kalau bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, kemudian penerapannya apa? Kira-kira yang kalian tahu? Ya. Untuk penerapannya sendiri Pak, itu setiap warga negara Indonesia itu berhak memiliki iman Pak atau memiliki agama, dan itu tidak dibatasi orangnya, dalam artian dia bebas memilih kepercayaannya sendiri Pak. Oke, Davin, terima kasih. Tepuk tangan buat Davin. Yang sila kedua berbunyi apa?
Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai, ya, rantai kemanusiaan. Silakan Iswandi. Contoh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu kan seperti masyarakat itu harus mempunyai adab gitu Pak. Adab, Iya, Pak. oke. Terus tuh tidak, misalnya dalam lingkungan masyarakat tuh tidak boleh menghakimi. Jadi kita harus adil Pak, satu dengan yang lain Pak. Oke, tidak boleh menghakimi, adil satu sama Lain Pak. lain. Oke, baik. Terima kasih Iswandi. Tepuk tangan buat Iswandi. Kemudian poin atau sila ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Betul? Ya, pohon beringin. Ya, pohon. Ya, Hengki, kira-kira apa Hengki? Implementasi dari sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Menurut saya itu yang sudah disebutkan teman-teman tadi Pak, dari gotong royong, saling menghargai, terus jangan ada yang membeda-bedakan, dan Cukup ya? Oke. Jadi Hengki merangkum dari semuanya bahwa saya persatuan Indonesia itu adalah gotong royong, tidak membeda-bedakan teman, kemudian apa? Saling menghargai satu sama lain. Ya, itu benar. Baik. Itu terkait dasar hak asasi manusia dalam Pancasila. Kemudian selanjutnya ini instrumen ya. Hak asasi manusia dalam nilai instrumen ya. Nilai instrumen itu kan berarti berhubungan dengan apa yang mengatur tentang hak asasi manusia. Nah, di sini saya tampilkan ada 5 instrumen ya yang mungkin bisa kalian cari nanti di sumber buku, di internet, bisa dicari. Intinya yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam TAP MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia. Kemudian poin ketiga, 4 dan 5 bisa kalian lihat sendiri di depan. Yang ketiga, kita masuk ke nilai praksis sila-sila Pancasila. Oke, mungkin di sini ada yang belum paham atau belum tahu apa itu nilai praksis, Pak. Gitu. Ada yang sudah tahu? Belum ya? Ya, nilai praksis itu adalah praktik, itu adalah penerapan ya sila-sila Pancasila. Nah, kalau di sila keempat inilah akan saya mulai juga tentang musyawarah atau diskusi di kelas ini. Ya, seperti halnya gambar di depan, saya ingin kalian juga bermusyawarah, berdiskusi satu sama lain. Untuk apa? Untuk memecahkan sebuah masalah, untuk mencapai tujuan bersama. Supaya kalian punya visi yang sama dalam sebuah kelompok. Baik, sebelum saya buat kelompok, pasti harusnya saya bagi dulu per kelompoknya. Nanti akan saya bagi sekitar 4 kelompok. Jadi nanti saya minta kalian berhitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nanti yang sama-sama 1 berkumpul dengan yang 1, yang sama-sama 2 berkumpul dengan yang 2, dan seterusnya. Oke, dimulai dari Novanda. 1, mana 1? 2, 3, dan 4. Oke. Ya. Perhatikan baik-baik. Di 4 kelompok ini saya akan memberikan tugas yang harus kalian selesaikan. Dan nanti kalian diskusikan. Kemudian yang tahap terakhir kalian akan presentasi di depan. Oke. Bisa dilihat di depan. Ini adalah kumpulan gambar-gambar yang nanti akan saya bagikan ke setiap kelompok. Jadi setiap kelompok nanti akan mendapatkan satu topik ya. Ini adalah topik
Ini ada 4 topik. Jadi kalian harus mendiskusikan ya. Jadi kalian harus diskusikan tentang pelanggaran apa? Pelanggaran hak asasi apa yang ada di gambar ini. Nah, kemudian kalian tentukan penyebabnya apa. Ini penyebabnya kenapa sih kok bisa terjadi seperti ini. Kemudian solusi ya. Solusi apa yang menurut kalian paling ampuh agar perilaku seperti ini, pelanggaran seperti ini tidak terulang kembali. Jadi itu adalah tugasnya. Ini ada 4. Nah, nanti di sini saya akan bagi ya. Yang kelompok 1 ini adalah tugas dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 bisa dilihat di depan dan akan saya bagikan juga kertasnya. Lalu kita masuk ke topik kedua. Ya, ini adalah kelompok 2. Dan selanjutnya ya ini adalah topik dari kelompok 3. Dan yang terakhir ini adalah topik dari kelompok 4. Ya, jadi setiap kelompok memiliki topik yang berbeda. Ya. Keempat kelompok memiliki topik yang berbeda. Tapi di situ karena permasalahan berbeda, pasti solusinya juga pasti berbeda. Baik, silakan dikerjakan. Selamat pagi. Oke. Terima kasih untuk Pak Rifki sudah memberikan kesempatan kami untuk maju ke depan mempresentasikan yang kasus-kasus ini. Baik, pada kesempatan hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Oke, pertama di sini ada foto ya. Nah, ini bisa dilihat, bisa dibuka sedikit biar teman-teman lihat. Nah, di sini ada foto pengendara motor ya, pengendara motor yang membawa motor di trotoar ya. Terus saya mau tanya buat teman-teman, apakah ini sikap yang benar atau salah? Salah ya, betul salah ya. Ini sikap yang sangat salah sekali ya, karena dimana pengendara motor tuh harusnya membawa motor di jalan besar yang sudah disediakan, yang disediakan buat kendaraan bermotor, roda 4 dan segala macam. Terus trotoar ini disediakan buat masyarakat yang berjalan kaki ya, yang melintas. Terus di sini ada motor yang harusnya membawa kendaraan di jalan besar, tapi dia membawa motor di trotoar. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya, karena dampaknya itu akan membahayakan buat masyarakat, bisa terjadi kecelakaan, menghambat pergerakan masyarakat dan masih banyak lagi. Jadi orang-orang yang seperti ini yang harus dihilangkan di Indonesia ya, yang harus disingkirkan karena memang sangat berbahaya sekali. Ya, dia tidak mempunyai seperti rasa tanggung jawab ya, seperti rasa tanggung jawab seperti itu. Jadi orang-orang yang seperti ini bagaimana caranya gimana kita harus singkirkan di Indonesia agar tidak diulang lagi ya. Dan itu ada cara-cara untuk disingkirkan, bisa dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Iswandi tadi kan, ini merupakan suatu pelanggaran di mana hak serta kewajiban. Di sini juga kita sedang belajar di mana hak dan kewajiban oleh seseorang dalam sila-sila nilai Pancasila ya. Nah, untuk haknya sendiri di mana pejalan kaki terganggu karena pengguna motor ini melewati trotoar atau jalur pejalan kaki yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, pengguna motor ini tidak menggunakan helm. Nah, mungkin teman-teman kurang kurang memperhatikan kalau dari pengguna motor ini tidak menggunakan helm, itu kesalahan keduanya. Dan kesalahan selanjutnya, motor ini tidak melewati jalur yang seharusnya ia lewati, yaitu jalan raya. Pemerintah sudah membuat jalan seluas-luasnya, selebar-lebarnya, namun ada oknum atau orang yang
tidak bertanggung jawab melewati jalur trotoar yang seharusnya trotoar itu adalah jalur yang digunakan untuk pejalan kaki berlalu lalang, seperti itu. Kemudian kami mengamati di sini atau menganalisis pada gambar ini penyebab yang bisa terjadi atau hal yang bisa mengakibatkan ini terjadi ialah kurangnya kesadaran diri pada oknum tersebut atau orang tersebut, kurangnya kesadaran diri serta kedisiplinan pada pengguna motor tersebut sampai-sampai ia melewati jalur yang tidak semestinya ia lewati. Dan yang terakhir, kami memiliki solusi atas permasalahan ini. Solusi yang kami bisa berikan pada di sini ialah pelakunya harus ditilang, bahkan kalau bisa didenda, karena perilaku yang seperti ini semestinya merugikan serta beresiko terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, diberikan sanksi atau tindakan agar tidak terulang lagi kejadian yang seperti ini lagi. Baik, mungkin itu saja yang kami bisa berikan dalam materi kali ini pada kasus ini. Baik, pada presentasi kami apa ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Ya. Bagaimana jika peraturan sudah ditetapkan, sudah ditetapkan, namun warga sekitar masih tetap melewati jalan trotoar, masih dilakukan lagi pelanggaran yang sama. Itu bagaimana solusinya? Pertanyaannya sangat bagus sekali, bisa dijelaskan teman-teman. Oke, saya menjawab dan menulis. Yang pertama, menghadapi orang yang selalu membuat pelanggaran itu, contohnya mungkin dia kurang teliti dalam melihat jalan, ya kita kasih solusi dengan cara membuat rambu-rambu ya. Seperti orang yang berjalan diberi kayak tanda sontreng kan, nanti orang yang berkendara motor di dekat trotoar itu diberi silang, agar orang yang berkendara itu bisa mengingat kembali bahwasanya itu tidak boleh menggunakan motor di situ dan melakukan pelanggaran yang sama. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya, saya terima. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami dan terima kasih loh atas perhatiannya terhadap kelompok kami karena kami telah mempresentasikan pada materi ini. Kami tutup presentasi kami. Jika ada kekurangan mohon ditambahkan, jika ada kelebihan mohon dikembalikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih sudah maju ke depan dan presentasinya cukup lancar. Tidak ada hambatan yang terlalu berat. Ya, nanti akan kita simpulkan di akhir. Selanjutnya kelompok 1. Baik, selamat pagi. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rizky yang sudah mengizinkan kami untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kelompok kami terdiri dari Putra, November, Riana, Novan dan saya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan gambar yang ada di depan. Kita mulai dari Saya akan menjelaskan arti dari dari gambar tersebut ya. Mungkin teman-teman bisa melihat di sini. Mungkin ada di benak teman-teman sekalian, mungkin teman-teman berpikir bahwa orang ini ya, berapa orang ini ingin balap motor. Mungkin ada yang seperti itu ya. Jadi sebenarnya tidak. Ini adalah sebuah pelanggaran yang sangat tidak diinginkan oleh pemerintah maupun masyarakat setempat, yang dimana mereka ini melanggar. Bisa kita lihat ini kan ada batas lampu merah, misalkan terjadinya kayak parkiran mobil kan. Nah, ini batasnya ini. Namun yang menjadi masalah ialah pengguna motor atau yang beroda 2 melewati batas tersebut, yang dimana ini kan bagian tempat pejalan kaki untuk menyeberang jika lampu merah sudah menyala. Nah, malah mereka ini parkir motor mereka ini di tempat pejalan kaki itu, jadi dapat menghambat atau merugikan orang lain.
dan yang dimana mereka ini bisa dibilang mengambil hak orang lain. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan solusi yang harus dilakukan agar ini tidak terulang lagi. Yang pertama, masyarakat yang mengendarai mobil atau motor harus meningkatkan kesadaran diri dalam mentaati peraturan lalu lintas dan tidak mengambil hak milik orang lain. Yang kedua itu meningkatkan keamanan lalu lintas. Contohnya seperti menugaskan polisi lalu lintas. Baik, itu adalah solusi-solusi yang kami diskusi. Seperti kita lihat kan, tidak ada satupun keamanan yang bertugas di sini untuk polisi atau keamanan lain. Mungkin cukup dari kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Bertanya, apakah pelanggaran dari gambar tersebut hanya itu saja atau ada lagi? Ada lagi seperti teman-teman yang melihat kan, ini bapak ini yang menggunakan helm, kan bisa dilihat ya, orang ini yang menggunakan motor. Nah, Jupiter tidak menggunakan helm. Jadi ini adalah pelanggaran juga dalam berlalu lintas. Cukup. Jadi itu Saya juga tinggi. termasuk pelanggaran ya? Ya, Bisa pelanggaran. tolong dijelaskan kembali? Kan tadi sudah dijelaskan yang mengenai melanggar lewati batas itu. Sudah disebutkan penyebab dan solusinya. Untuk penyebab dari tidak menggunakan helm dan solusinya itu juga bagaimana? Baik, untuk solusinya bisa ditilang langsung atau diberikan sanksi dari petugas keamanan untuk membayar atas pelanggaran yang dia lakukan. Bisa diterima, Saudara Aklis? Ya, bisa. Silakan. Tadi kan dari foto tersebut ini kan kesalahannya itu motor-motor ini di apa? Di jalan tol itu yang menggunakan helm. Itu bisa ada lagi Kesalahannya Oke. banyak. Ini ada yang menintangkan motornya di depan mobil, nggak tahu mau ngapain. Dan terus ini apa? Ini jalan kaki. Oh, jalan kaki. Lari-lari. Oke, banyak ya. Jadi banyak ya. Terus ada saya lihat tuh yang motor Jupiter enggak pakai helm, itu kapnya tuh berondolan tuh. Apakah kayak mana solusinya? Solusinya itu kayak mana? Kan itu kan kalau kap-kap lepas tuh kan itu termasuk melanggar aturan tuh. Nah, solusinya bagaimana? Ya, lepas. Kapnya. Ya betul. Oke. Kan kalau cuman masalah kap kan itu kan urusan pribadi, kecuali kalau bagian ini ada KT kah ya? Nah, kalau ada KT-nya atau plat nomor motornya itu kalau masih apa namanya? Masanya masih ada, masih bisa. Jadi bisa apa namanya? Digunakan. Nah, ini yang menjadi masalah helmnya ini. Untuk bagian kap tidak dipermasalahkan ya. Kalau motornya mau berkabel-kabel, yang penting ada dia punya plat nomor di sini, ya itu bisa ditoleransi lah. Terus itu di motor Jupiter tuh sepertinya saya lihat spionnya enggak ada tuh. Nah, itu bagaimana tuh? Ini. Ya. Nah, ini menjadi kesalahan juga, karena tahulah kita kan kalau spion itu sangat berguna untuk melihat posisi orang di belakang. Nah, ini bisa langsung diperingatkan atau ditilang jika ada petugas keamanan. Cuman karena di sini tidak ada kan, ya saya enak dia aja mau pakai spion atau enggak. Tuh. Ada lagi? Silakan, Saudara Arapin. Izin bertanya, kan kalau bisa dilihat kalau yang pengendara Vespa itu penggunanya sudah lengkap, pakai helm, motornya sudah lengkap, ada
spion, ada ban, ada dan lain-lain. Tapi platnya bagaimana tuh? Ada tuh. Ya ini untuk platnya. Nah seperti inilah yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Plat nomor tidak ada atau pemerintah ya. Yang dimana ini dapat menjadi pelanggaran juga. Oh, seperti Atau itu. itu kan plat kan ada masanya, tidak selamanya. Mungkin platnya sudah kadaluarsa, jadi tidak digunakan lagi. Nah ini dapat ditegur oleh tugas keamanan. Bisa diterima, Saudara Davin? Siap, bisa. Baik, mungkin hanya ini presentasi dari kami. Jika ada salah kata dan tingkah laku kami di depan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih dan selamat pagi. Ya, jadi 4 kelompok sudah maju ke depan. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Nah, sekarang kita tutup dengan sebuah kesimpulan ya dari awal tadi hingga saat ini tentang substansi hak dan asasi manusia dalam Pancasila. Yang perlu kita tahu dulu bahwasanya hak asasi manusia ini adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak dia lahir, yang sudah melekat dan tidak boleh dicabut dan tidak boleh diambil oleh pihak manapun. Kemudian dalam substansi Pancasila, tentu ini sangat penting bagi kita sebagai warga negara untuk selalu menanamkan dan menerapkan yang namanya nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena ini sangat penting dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan masyarakat, berbangsa dan setanah air. Ini sangat penting untuk kita terapkan. Supaya apa? Supaya terjalin yang namanya kerukunan, supaya terjalin yang namanya ketertiban. Tidak ada lagi namanya perang suku, tidak ada lagi namanya perang saudara, tidak ada lagi yang namanya bahkan perang agama. Itu jangan sampai terjadi. Nah, maka dari itu sangat penting nilai dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang kita sudah pelajari sama-sama, sehingga kita bisa memberikan contoh pada yang lain dalam hidup berbangsa, bersatu, tidak ada perbedaan, tidak ada saling ingin menang sendiri. Yang perlu kita tanamkan adalah sikap saling gotong royong seperti sila ketiga, kemudian kita saling bermusyawarah di kelas maupun di masyarakat seperti sila keempat, dan itu semua terangkum dalam dasar Pancasila ya, substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Oke, sekarang saya mau rangkum menurut kalian kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari pelajaran hari ini dari awal hingga sekarang. Silakan. Siapa yang bisa merangkum atau menyimpulkan? Ya, siapa? Ada yang bisa? Menurut versi kalian. Ya, silakan. Siapa? Ya, silakan, Oli. Ya. Yang saya dapat dari awal sampai saya presentasi ini, Pak, pertama tuh lebih mengerti tentang mendalami nilai poin-poin dalam Pancasila, Pak, nomor 1 sampai nomor 5. Terus makin mendalami dengan yang namanya HAM, hak asasi manusia. Dan saya juga mengetahui bahwa di setiap pelanggaran tuh ada yang namanya bisa terjadi kayak merugikan orang lain, otomatis itu mengambil hak orang lain kalau kita melakukan pelanggaran di lingkungan sekitar, Pak. Oke, itu cukup, aja. Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan buat Roli. Baik, saya rasa suara Roli sudah mewakili kalian semua. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya kalian dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.
Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Ya, tetap semangat, tetap belajar, karena itu salah satu cita-cita dari bangsa kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, seperti tujuan dari presiden kita yang ke-8 Bapak Prabowo, bahwasanya kita harus mensukseskan Indonesia Emas tahun 2045. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Silakan ditutup.